Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 957. Memasuki alam dewa surgawi, alam surgawi. Langit cerah dan cerah, tidak berawan, tiba-tiba. Cahaya pedang berwarna merah darah melintas di langit, dan dalam sekejap, langit biru cerah berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Berdengung, pada saat ini, di alam Dewa Tianyun, tiba-tiba bel berbunyi, dari dekat hingga jauh, menyebar ke seluruh alam Dewa Tianyun dalam sekejap mata. Suara peringatan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah ujung langit, wajah mereka dipenuhi keheranan. Sejak berdirinya peradaban Tianxing, lonceng Tianxing yang digunakan sebagai peringatan tidak pernah dibunyikan, tidak pernah. Selama bertahun-tahun, peradaban Tianxing hampir tidak pernah menghadapi lawan, apalagi musuh asing yang telah menginvasi peradaban Tianxing. Akibatnya, ketika banyak orang kuat di peradaban Tianxing mendengar bel tersebut, mereka ragu apakah mereka mendengarnya dengan benar. Segera, di dalam peradaban Tianxing, aura kuat naik ke langit. Saat ini, Ye Guan datang ke pintu masuk Tianxing Life World. Tapi saat ini, ada seorang lelaki tua berdiri di pintu masuk. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang. Meskipun dia sudah tua, dia sangat energi. Di belakang Ye Guan ada lautan darah yang tak terbatas. Di sekelilingnya, ada aura kekerasan dan niat membunuh yang luar biasa. Orang tua itu belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat. Orang tua itu melirik ke arah Yinian, yang menggendong Ye Guan di belakangnya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya, setetes darah tiba-tiba mengembun menjadi pedang. Tertawa, waktu dan ruang terbelah. Area ruang dan waktu di mana keduanya berada tiba-tiba berubah menjadi jaringan yang aneh. Dan kemudian, jutaan pedang pikiran tiba-tiba keluar dari jaringan ruang dan waktu yang aneh tersebut. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, api langit berwarna merah darah tiba-tiba muncul tertiup angin, dan kemudian berubah menjadi api sepanjang 1000 kaki. Pilar api menghantam Ye Guan. Ledakan, begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, pilar api setinggi 1000 kaki itu segera hancur dan berubah menjadi pecahan api yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengarahkan tangan kirinya sedikit ke depan, dan api langit lainnya terbang keluar dari ujung jarinya. Api langit ini juga berwarna merah darah. Itu berubah menjadi pedang berwarna merah darah dan terbang di depan Ye Guan. Pedang ini sangat kuat sehingga mengusir pedang terbang Ye Guan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Ye Guan dengan paksa. Wajah Ye Guan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang keluar. Bang! Pedang api raksasa milik lelaki tua itu diblokir oleh pedang Ye Guan. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu menyipit. Pada saat ini, jutaan pedang telah memotong pilar api pertamanya yang berubah dari api surgawi. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti badai yang dahsyat. Pedang itu tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi satu pedang. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, tangannya mengepal erat, dan nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun, nafas ini langsung ditekan oleh pedang Ye Guan. Pedang itu menyerang di depan lelaki tua itu duduk diam dan menunggu kematian. Bang! Orang tua itu terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya. Ye Guan mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini,
Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat tiang api jatuh langsung dari langit. Ye Guan menunjuk pada saat yang sama, dan pedang yang terdiri dari sejuta pedang naik ke langit dan menebas pilar api. Bang, pedangnya terhempas, dan tiang api jatuh lurus ke bawah, tiba di depan Ye Guan dalam sekejap. Ye Guan mengepalkan tangannya dengan keras, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ledakan, saat suara ledakan bergema, Ye Guan terguncang hingga puluhan ribu kaki. Namun pilar api masih belum hilang. Tidak hanya itu, juga mengguncang atmosfer lautan darah tempat dia berada untuk bergoyang ke segala arah. Setelah Ye Guan berhenti, dia melihat ke langit. Di ujung langit, ada cermin merah menyala tergantung. Di samping cermin, berdiri seorang wanita berpakaian putih. Rambut panjangnya tergerai, dan dia berpakaian pakaian putih seperti salju. Mengenakan selendang kasa, hanya separuh wajahnya yang terlihat. Cermin Tuhan, peradaban Tianxing memiliki dua dewa besar, yaitu dewa tertinggi awan langit dan dewa tertinggi Tiangxuan. Di bawah dua dewa besar, ada 4 dewa utama. Masing-masing dewa utama bertanggung jawab atas alam dewa-dewa cerminlah, yang bertanggung jawab atas alam dewa cermin. Cermin ajaib di tangannya adalah cermin ilahi Tianxing, salah satu dari 10 harta suci peradaban Tianxing. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dalam sekejap, lautan darah yang tak terbatas mengikuti, dan seluruh langit diwarnai merah. Dewa cermin menatap Ye Guan tanpa ekspresi di wajahnya. Dia membentuk segel dengan tangannya. Setelah hening beberapa saat, tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke bawah pada satu titik. Cermin surgawi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, pilar api meledak, jatuh dari langit, dan langsung mengenai cahaya pedang yang diubah oleh Ye Guan. Ledakan, di langit, semburan api dan cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang jutaan kaki jauhnya. Lautan darah di satu sisi, lautan api, kedua kekuatan itu terhenti di langit, saling bertarung. Tetapi pada saat ini, Dewa Cermin tiba-tiba mulai melafalkan mantra misterius dan tidak jelas secara diam-diam. Cermin surgawi di tangannya tiba-tiba terbang keluar dari seorang pria yang terbakar yang memegang pedang besar yang menyala-nyala. Pria yang terbakar itu menebas dengan keras dari atas ke bawah keras. Tertawa, suara tajam ruang dan waktu bergema di seluruh dunia. Bang, saat petugas pemadam kebakaran menebas, lautan darah tak terbatas di bawah tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian Ye Guan mundur ratusan ribu kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, pria yang terbakar itu menebas ke arahnya dengan pedang lain. Pedang ini sangat cepat dan ganas. Saat Ye Guan melihat cahaya pedang, pedang itu telah mencapai dirinya. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seni memotong langit dan menghunus pedang, pedang ini memiliki hampir 100.000 yang ditumpangkan. Bang, begitu kedua lampu pedang itu bersentuhan, mereka meledak dan hancur bersama dengan pedangnya masing-masing. Manusia api itu mundur ribuan kaki dan kemudian berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, dan pedang api lainnya mengembun dari tangannya. Di kejauhan, ketika Ye Guan berhenti, dia sekali lagi memegang pedang niat di tangannya. Manusia api perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Itu adalah api Tianxing, tetapi ini bukan api Tianxing biasa. Di alam semesta Tianxing, api Tianxing dibagi menjadi beberapa tingkatan. Api Tianxing biasa, api Tianxing tingkat lanjut, api Tianxing tingkat dewa, dan api Tianxing yang ekstrim, serta gerakan alam surga yang tertinggi api.
Dan itu adalah api Tianxing tingkat dewa. Setelah mencapai tingkat dewa, berarti api Tianxing telah melahirkan kecerdasan spiritual dan dapat berlatih secara mandiri. Oleh karena itu, kekuatannya jauh lebih kuat dari api surgawi tingkat dewa biasa. Tidak hanya itu, karena tidak memiliki emosi, kemarahan dan niat membunuh Ye Guan tidak dapat berdampak apapun padanya. Tentu saja, api surgawi mengerikan yang dipancarkannya tidak dapat mempengaruhi garis keturunan dan niat pedang Ye Guan. Jika itu adalah orang biasa, jika dia berada dalam jarak 10.000 kaki di depannya, dia akan terbakar menjadi abu. Namun, itu bisa dianggap menemui musuh bebuyutannya hari ini, karena tidak dapat membakar garis keturunan dan niat pedang Ye Guandao. Pada saat ini, manusia api tiba-tiba memimpin serangan. Ia bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala dan menebas ke arah Ye Guan di kejauhan. Di kejauhan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Saat pedang api itu menghampirinya, ruang dan waktu di mana dia berada tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah melonjak ke langit. Bang! Manusia api itu langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Dan dalam proses mundur, satu demi satu pedang terus membunuh dari ruang dan waktu di sekitarnya. Bang bang bang! Dengan setiap tebasan pedang niat, manusia api akan mundur setidaknya 10.000 kaki. Hanya dalam sekejap mata, manusia api itu telah mundur ratusan ribu kaki, dan aura api yang memancar dari tubuhnya benar-benar ditekan pada saat ini. Namun pada saat ini, tiang api lain tiba-tiba jatuh dari langit. Bang! Sinar cahaya pedang pecah, dan Ye Guan langsung diguncang mundur 100.000 kaki oleh tiang api. Begitu dia berhenti, jejak darah meluap dari sudut mulutnya lagi. Tetapi dalam sekejap, darah itu berubah menjadi darah dan diserap oleh dirinya sendiri. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di cakrawala, Dewa Cermin memegang cermin surgawi dan menatapnya. Pada saat ini, manusia api di kejauhan tiba-tiba meraung. Dengan raungan ini, ia langsung berubah menjadi lautan api, dan kemudian dengan cepat menyebar ke arah Ye Guan. Ye Guan mengalihkan pandangannya, dan dia mengambil langkah ke depan. Lautan darah yang tak terbatas tiba-tiba tersapu, menghalangi lautan api. Pada saat ini, pria yang menyala-nyala itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan kemudian pedang yang berkobar cahaya menghantam dengan keras, jatuh ke arahnya. Pedang ini sepertinya menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Sangat menakutkan. Ye Guan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Bang! Dengan tabrakan ini, raksasa api itu langsung terlempar. Ye Guan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, melainkan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Dewa Cermin tiba-tiba berubah menjadi ada kisi-kisi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kisi-kisi itu. Melihat pemandangan ini, Dewa Cermin sedikit mengernyit. Menghadapi keterampilan pedang ruang dan waktu Ye Guan yang aneh, dia tidak berani gegabah. Dia memegang cermin ilahi Tianxing di depannya dan terus melafalkan kata-kata kuno dalam hati. Saat mantra diucapkan, cermin surgawi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian cahaya cermin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar darinya. Hanya dalam sekejap, pegangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang darah yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian membunuhnya. Salinan cermin. Selain itu, pedang darah itu sebenarnya diberkati oleh api surgawi, dan aura serta kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang niat Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, jutaan pedang bertabrakan satu sama lain di ruang dan waktu yang aneh ini seperti jarum. Dalam sekejap, darah dan api yang tak terhitung jumlahnya terus berceceran,
dan seluruh dunia mulai berantakan pada saat ini. Cahaya darah dan pedang bertempur dan menemui jalan buntu di langit. Pada saat ini, ruang dan waktu di barat tiba-tiba mendidih, dan kemudian, aura yang kuat melonjak seperti gelombang. Dalam sekejap mata, itu menabrak wilayah lautan darah tempat Ye Guan berada seperti semburan. Bang, dengan tabrakan ini, Ye Guan, yang berada di jalan buntu dengan Dewa Cermin, langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Dewa Tianfu, seseorang di lapangan berseru. Satu lagi dari 4 dewa utama ada di sini. Babak 958, dia sedang menunggu seseorang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria parubaya perlahan keluar dari lautan darah. Dia mengenakan jubah lebar dengan tanda kuno dan tidak jelas yang dilukis di atasnya. Mereka benar-benar sedang berenang, dan di telapak tangan kanannya, jimat emas melayang dengan tenang. Di sekelilingnya, tidak ada satupun daging dan darah yang bisa mendekatinya. Dewa Jimat, Tianfu Zhao, yang bertanggung jawab atas alam semesta Tianfu dan memiliki salah satu dari 10 harta suci peradaban Tianxing, sangatlah kuat. 2 dari 4 dewa utama datang. Di ujung langit, setelah Ye Guan berhenti, tubuhnya terbelah, dan darah terus mengalir keluar dari celah itu. Tapi itu diserap oleh dirinya sendiri dalam sekejap. Dewa Jimat Surgawi dengan lekat-lekat menatap Ye Guan, yang tampak seperti pria berdarah. Tiba-tiba, dekrit jimat surgawi di tangannya naik ke langit. Kemudian, cahaya jimat tiba-tiba muncul darinya. Pilar itu jatuh langsung dari langit dan menghantam Ye Guan di kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ada ratusan juta bintang berkumpul di cahaya jimat ini. Sebelum sinar jimat ini mendekati Ye Guan, tekanan kuat yang dikandungnya telah menekan lautan darah tempat Ye Guan berada, menyebabkannya berguling terus-menerus, seperti air mendidih, yang sangat mengejutkan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya, membawa kekuatan menghancurkan dunia dan menghancurkan langit. Hanya ada lautan darah di matanya, tanpa fluktuasi apapun. Tiba-tiba, kekuatan 3 garis keturunan melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, ketiga garis keturunan itu berubah menjadi patung garis keturunan sepanjang 1000 kaki. 3 garis keturunan dalam satu, ledakan, dengan munculnya patung dewa garis keturunan sepanjang 1000 kaki ini. Tekanan garis keturunan yang menakutkan menyapu langit dalam sekejap. Saat berikutnya, patung garis keturunan itu mengangkat kepalanya dan meraung, memegang pedang garis keturunan di kedua tangannya dan menebas dengan keras. Tertawa, dengan serangan pedang ini, ruang dan waktu hancur dan berubah menjadi abu. Dan ketika pedang itu mengenai berkas cahaya jimat, pedang dan berkas cahaya jimat itu bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Dan kemudian, ledakan, pedang dan jimatnya hancur pada saat yang sama, dan gelombang kejut kekuatan yang menghancurkan dunia langsung meletus dari langit dan bumi. Patung garis keturunan Ye Guan berdiri kokoh di depan Ye Guan, dengan tangan terlipat dalam posisi berpelukan, menjaga Ye Guan di dalamnya, menahan gelombang kejut kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, serangkaian suara tabrakan terus bergema, dan patung garis keturunan itu bergetar. Pada saat ini, seberkas cahaya cermin tiba-tiba jatuh dari langit, menangkis gelombang kejut kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghantam patung garis keturunan itu dengan keras. Bang, menderita pukulan yang begitu berat. Patung garis keturunan itu bergetar hebat, dan bahkan Ye Guan mundur hampir 1000 kaki jauhnya, menjadi lebih ilusi. Namun, pada saat ini, pancaran cahaya jimat lainnya menghantamnya dengan keras. Ribuan kaki jauhnya dari pancaran cahaya jimat ini, cahaya cermin mengikuti secara berdampingan.
Dua dewa utama mengambil tindakan pada saat bersamaan. Setelah patung garis keturunan, Ye Guan tiba-tiba meraung, dan niat pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari tubuhnya. Di depannya, patung garis keturunan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, memegang pedang raksasa di kedua tangannya dan menebas dengan keras di depannya. Tebas, dalam sekejap, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar bersama dengan cahaya pedang berdarah, menutupi langit dan matahari. Bersikaplah tangguh, ledakan, tiba-tiba, area tempat Ye Guan mendidih, dan gelombang kekuatan mengerikan menyebar seperti gelombang, dan aura kuat menghancurkan segalanya. Beberapa orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitar mereka buru-buru mundur. Namun, gelombang kejut belum berakhir, dan beberapa lampu cermin dan lampu rune muncul di kejauhan, menghantam lautan darah tempat Ye Guan berada. Bang-bang, area lautan darah tempat Ye Guan berada meledak secara langsung, dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya terangkat setinggi puluhan ribu kaki, bahkan menutupi langit. Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, area di mana Ye Guan tiba-tiba meledak, dan kemudian, sesosok tubuh terbang kembali satu demi satu. Itu adalah Ye Guan. Sebelum dia bisa berhenti, beberapa pilar lampu jimat dan lampu cermin jatuh langsung dari langit. Pada saat ini, patung garis keturunan Ye Guan tiba-tiba bangkit dari tanah, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam cahaya jimat dan cahaya cermin. Ledakan, gelombang darah tiba-tiba meletus dari langit dan bumi, dan patung garis keturunan itu langsung ditekan kembali ke tanah oleh kekuatan dua dewa utama. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Ruang dan waktu di sekitar dua dewa utama tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk membunuh mereka dengan ganas. Tunda pedang, serangan tiba-tiba dari pedang niat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Namun, keduanya bereaksi dengan cepat dan segera mengaktifkan harta suci masing-masing untuk melindungi mereka di depan mereka. Area di mana mereka berada, area itu diselimuti, dan pada saat ini, pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Gemuruh, area di mana mereka berdua berada langsung berubah menjadi lautan cahaya pedang. Meskipun pedang niat Ye Guan kuat, itu jelas tidak mampu menghancurkan pertahanan keduanya, dan semua pedang niat diblokir. Pada saat ini, manusia api yang telah menyaksikan pertempuran tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala dan membunuh Ye Guan di kejauhan. Patung garis keturunan Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Cahaya berdarah ribuan kaki jatuh dari atas ke bawah. Bang, dengan tebasan pedang ini, pria yang menyala-nyala itu langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, tiba-tiba ia menjadi bingung karena api di tubuhnya telah banyak menghilang. Faktanya, sebagai peradaban maju, mereka melakukan penindasan terhadap peradaban kosmik lainnya. Penindasan ini secara alami didasarkan pada kekuatan. Oleh karena itu, sulit bagi para dewa dan kekuatan peradaban di bawah level 5 untuk menyakitinya. Tetapi di saat ini, kekuatan apinya dimusnahkan oleh kekuatan darah Ye Guan. Ini tidak normal, manusia api sangat marah. Api yang tak terhitung jumlahnya terus menyembur keluar dari tubuhnya. Dia melompat lagi dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala untuk membunuh Ye Guan dengan ganas. Ye Guan memandang pria yang menyala-nyala itu. Saat berikutnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi jaringan yang aneh. Pada saat ini, pria yang menyala-nyala itu kebetulan membunuh di sini terlambat. Pedang sejuta niat langsung membunuhnya. Mengom. Saat suara gemuruh bergema, pria yang menyala-nyala itu langsung tenggelam oleh pedang. Dalam sekejap,
Pria yang menyala-nyala itu meledak dan berubah menjadi gelombang api yang berhamburan kemana-mana. Melihat pemandangan ini, beberapa orang kuat dari peradaban Tianxing tampak ngeri. Kekuatan darah semut peradaban tingkat rendah ini benar-benar dapat menghancurkan api Tianxing. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, cahaya cermin dan cahaya rune lainnya jatuh lurus ke bawah. Ye Guan segera mengendalikan patung garis keturunan itu untuk melawan. Ledakan, patung garis keturunan itu sekali lagi melawan dua kekuatan menakutkan itu. Tetapi ia juga menjadi lemah, dengan banyak retakan muncul di tubuhnya. Di langit, Dewa Cermin dan Dewa Jimat sekarang memiliki pandangan serius di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dengan upaya bersama mereka, pembudidaya pedang dari peradaban yang lebih rendah ini dapat bertahan begitu lama. Apalagi kekuatan darahnya, bahkan mereka tak berani meremehkannya sedikit pun. Pada saat ini, Dewa Cermin tiba-tiba berkata, dia sepertinya menunda waktu. Mendengar ini, alis Fusen tiba-tiba berkerut. Pada saat ini, sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hati mereka berdua. Mereka yang bisa menjadi dewa utama bukanlah orang-orang luar biasa. Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi banyak peradaban yang kuat. Di antara mereka ada beberapa orang tak tertandingi yang bahkan mereka anggap luar biasa dan berbakat. Dan peradaban Tianxing ada selamanya. Oleh karena itu, meskipun Ye Guan di depan mereka agak licik, mereka tidak berpikir bahwa Ye Guan dapat menjadi ancaman nyata bagi peradaban Tianxing. Pertempuran antara beberapa orang berlangsung lama, dan ada banyak orang kuat dari peradaban Tianxing yang mengelilingi mereka. Pada saat ini, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing ini terkejut sekaligus marah mengharapkan orang ini berasal dari alam semesta dengan peradaban yang lebih rendah. Kultivator pedang itu begitu kuat, sehingga dia mampu bertarung 1 lawan 2 untuk waktu yang lama. Yang membuat peradaban Tianxing marah adalah untuk pertama kalinya, seseorang membawanya masuk. Pertama kalinya, di langit, Dewa Cermin memandang Ye Guan di belakang patung garis keturunan setinggi 1000 kaki di bawah. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Wajah Tian Fusen menjadi gelap. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Menunggu seseorang? Dewa Cermin mengerutkan kening. Biarkan Dewa Keadilan menjaga bagian luar untuk berjaga-jaga. Dewa Jimat Surgawi sedikit mengernyit, tetapi masih mengangguk. Ada yang salah dengan masalah ini hari ini. Lebih baik berhati-hati dan menghubungi Dewa Keadilan secara langsung. Dewa Cermin menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di belakang patung garis keturunan di bawah. Mata Ye Guan sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya memancarkan permusuhan yang sangat kuat dan niat membunuh dia juga ada di sana. Dia perlahan-lahan menyembuhkan dirinya sendiri dan sekarang sudah pulih sepenuhnya. Dewa Cermin dan Dewa Tianfu saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Dari awal pertarungan hingga sekarang, aura anak beradab kelas bawah di depanku semakin kuat. Dewa Cermin menatap Ye Guan, itu karena garis keturunannya. Tian Fusen mengangguk, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Garis keturunan ini tidak biasa. Dewa Cermin berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa terus menunda, kita harus berjuang dengan cepat. Dewa Jimat tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit, ini dia datang. Suara itu jatuh, dan di ujung langit, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dengan kekuatan yang besar. Saat berikutnya, waktu dan ruang di ujung langit tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seseorang bergegas keluar seperti peluru meriam. Orang yang datang berbadan tegap dan kuat, dengan lengan lebar dan urat terbuka sekeras tiang besi. Dewa perang, di antara 4 dewa utama, dia adalah satu-satunya dewa utama yang berspesialisasi dalam budidaya fisik.
Tanpa menggunakan senjata sihir, dia pasti yang terkuat. Tubuh fisiknya hampir abadi dan dapat menahan erosi waktu. Begitu dia keluar, rasa penindasan yang tak terlihat langsung menyebar dari langit ke bumi. Si Wushen menundukkan kepalanya dan menatap Ye Guan di bawah. Matanya penuh amarah. Apakah itu dia? Suaranya seperti bel yang keras, mengguncang langit. Dewa Cermin mengangguk sedikit. Ya, orang ini sangat kuat, terutama pengetahuannya tentang ruang dan waktu serta kekuatan garis keturunannya, jadi berhati-hatilah. Si Wushen tidak berbicara omong kosong, dia tiba-tiba menghantam Ye Guan di bawah. Dengan tabrakannya, seluruh dunia mulai hancur dan musnah pada saat ini, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Hampir di saat yang bersamaan, seberkas cahaya jimat dan cahaya cermin jatuh dari langit, langsung menuju ke Ye Guan di bawah. 3 dewa bergabung, bersambung.